Sebenarnya term epulis ini cukup conflicting ya. Kenapa? Karena tidak semua negara itu menggunakan term epulis. Kenapa? Karena sebenarnya epulis ini kalau dicek secara HPA itu gambaran HPA-nya hampir sama eh, dengan beberapa kondisi tumor jinak di dalam rongga mulut. Hanya saja masih dipakainya epulis di sini adalah untuk mengindikasikan suatu massa yang posisinya dia berada pada gingiva. Ya, dari namanya itu sendiri yaitu epulis atau epulites yang artinya pada gingiva, sehingga lesi yang disebut epulis adalah suatu lesi yang memiliki hubungan dengan jaringan gingiva. Bisa kita artikan juga bahwa epulis adalah suatu massa atau suatu pertumbuhan pada gingiva atau alveolar mucosa. Ya, hampir seluruh jenis epulis, seluruh tipe epulis itu etiologi utamanya adalah iritasi kronis. Ya, meskipun secara mekanisme pastinya itu masih belum jelas, still remain unknown, but dipercaya bahwa etiologi utamanya adalah chronic irritations atau trauma. Ukuran dari epulis juga bervariasi ya, antara 2,5 sampai 30 cm diameternya. Dan memang pada beberapa kasus, pada kebanyakan kasus, bentuk epulisnya secara klinis itu berupa dungkul. Jadi kalau dungkul itu maksudnya adalah ada massa di mana dasar dari massanya itu mengecil. Jadi seperti dia memiliki tangkai, itu disebut sebagai dungkul. Namun tidak menutup kemungkinan epulis itu juga bisa berbentuk sesil atau dia memiliki dasar yang luas, jadi tidak mengecil pada daerah dasarnya. Berdasarkan klasifikasi dari WHO, epulis ini tidak termasuk di dalam klasifikasi tumor. Kenapa? Karena epulis ini diartikan sebagai bukan merupakan suatu neoplasma, melainkan suatu reaksi hiperplastik akibat dari local irritations atau lokal trauma, gitu ya. Sehingga dia tidak termasuk ke dalam classifications dari tumor. Jenis epulis pertama yang akan kita bahas satu-satu pada kesempatan hari ini adalah epulis fibromatosa. Epulis fibromatosa ini memiliki beberapa nama lain seperti irritations fibroma, fibroepithelial polyp, traumatic fibroma, focal fibrous hyperplasia, dan fibrous nodule. Ya, memang untuk epulis fibromatosa ini merupakan epulis yang paling sering ditemukan. Secara klinis biasanya kalian akan bisa melihat bahwa warnanya itu sama dengan warna gingiva normal ya. Kemudian konsistensinya padat, kenyal, dan si epulis fibromatosa ini predileksi paling seringnya adalah di daerah interdental bagian anterior. Dan kemudian fibros epulis itu dipercaya sebagai suatu reaksi hiperplasi dari jaringan ikat fibros terhadap iritasi atau lokal trauma. Kemudian ada nama lain dari epulis fibromatosa yaitu epulis fissuratum. Memang etiologinya adalah vokal iritasi ya, atau lokal trauma. Namun untuk epulis fissuratum ini lebih dispesifikkan lagi berdasarkan etiologinya atau penyebabnya, yaitu akibat ill fitting dentures atau akibat gigi tiruan yang tidak fit, ya, sehingga mengakibatkan iritasi pada jaringan gingiva di sekitarnya. Biasanya secara klinis epulis fissuratum ini bentuknya memanjang mengikuti dari sayap dari dencernya.
Ini adalah gambaran histopatologis dari Epulis fibromatosa. Kalian akan melihat adanya epitelial squamous epithelium yang melapisi. Kemudian di bawahnya ada collagen overproduction. Jadi kalian akan melihat banyak serabut kolagen. Memang dengan pengecatan HE ini kurang jelas untuk bisa menggambarkan deposisi dari kolagen. Makanya kita butuh pengecatan khusus seperti Picosirius red dan mesentericum. Kemudian, kalian juga bisa melihat di daerah lamina propria di bawah dari epitel ini, yang saya lingkari ini ya, ini kalian juga bisa menemukan fibroblast. Kemudian bisa juga ditemukan chronic inflammatory cell seperti limfosit, namun jumlahnya tidak banyak dan biasanya dia tersentral di daerah perivaskular atau di sekitar vaskular, di sekitar pembuluh darah. Nah, untuk overlying epitheliumnya biasanya dia mengalami hiperkeratosis karena chronic low grade frictions. Jadi karena iritasi lokal yang terus-menerus sehingga mengakibatkan penebalan lapisan dari keratin layer. Ini juga adalah gambaran HPA dari Epulis fibromatosa. Jadi ini adalah epithelial squamous epithelium yang melapisi Epulis fibromatosa. Kemudian di bagian yang paling luar ini ada stratum corneum. Kalian bisa melihat ada penebalan lapisan dari stratum corneum di sini. Ini yang disebut sebagai kondisi hiperkeratosis. Kemudian di bawah epitel di sini kalian bisa melihat di sini ada vaskular pembuluh darah. Mohon izin saya angkat telepon sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini kalian bisa melihat ada vaskular atau pembuluh darah, kemudian ada fibroblast, ya. Ini adalah fibroblast, kemudian ada beberapa sel radang kronis, kemudian ini limfosit. Namun dengan pembesaran yang sedemikian, kita tidak bisa memastikan benar bahwa itu limfosit, tapi dilihat dari ciri-cirinya, sepertinya ini adalah limfosit. Kemudian ini adalah jaringan ikat fibros, ya. Ketika jaringan ini dicat dengan menggunakan pengecatan khusus kolagen, kalian akan bisa mampu melihat ada serabut-serabut kolagen lebih jelas dengan pewarnaan mesentericum atau Picosirius red. Selanjutnya adalah Epulis fibromyxomatosa. Epulis fibromyxomatosa itu sebenarnya suatu epulis yang cukup jarang terjadi. Dia diakibatkan karena overproduction dari asam hyaluronik yang dihasilkan oleh fibroblast sehingga terbentuk myxoid lesions. Jadi kalau kalian ingat degenerasi myxomatic di mana terjadi akumulasi dari bahan mukus di luar sel ekstraselular, terus ada bentukan dari star cell. Nah, kalian bisa melihat gambaran itu pada kondisi fibromyxomatous epulis atau oral focal mycinosis, ya. Karena overproduction dari asam hyaluronat yang diproduksi oleh fibroblast sehingga terjadi akumulasi dari bahan mukus di jaringan. Kemudian etiologinya masih remain unknown. Namun beberapa sumber menyebutkan bahwa kemungkinan penyebabnya adalah traumatic stimulations atau kondisi tertentu ya. Kemudian traumatic stimulations ini bisa mengakibatkan peningkatan size dari
soft tissue lesion. Jadi dia bisa mengakibatkan peningkatan ukuran dari lesi fibromyxomatous epulis ini. Secara klinis penampakannya hampir sama dengan fibrous epulis atau epulis fibromatosa. Warnanya hampir sama dengan gingiva normal. Kemudian biasanya dia painless, tidak menimbulkan suatu simptom tertentu. Kemudian dia konsistensinya juga padat, elastis, gitu, kenyal maksudnya. Kemudian ini adalah histopathological findings dari epulis fibromyxomatosa. Sama dengan kondisi epulis yang lain, dia dilapisi oleh stratified squamous hyperparakeratinase epithelium. Jadi selalu ada epitel yang melapisi biasanya untuk epulis ini. Namun untuk kasus fibromyxomatosa epitel yang melapisi adalah stratified squamous dengan hiperparakeratisasi. Jadi kalau tadi fibromatosa dia dengan kondisi hiperkeratinisasi conditions, kalau yang fibromyxomatosa yang hiperparakeratisasi. Apa bedanya hiperkeratin dengan hiperparakeratin? Keratinozum layer itu biasanya tidak ada intinya, sel-sel keratinosit yang ada di Ya, untuk fibromyxomatous epulis ini subepithelial stroma artinya adalah daerah di bawah epitelial itu kalian bisa melihat adanya daerah yang mengalami degenerasi misomatik akibat dari penumpukan bahan asam hyaluronik yang diproduksi oleh fibroblast. Kemudian di sini ada star cell, ini adalah fibroblast sebenarnya. Kemudian di luar fibroblast di jaringan ekstraselular itu ada timbunan mucus. Nah ini kalau kita cat dengan, kalau nggak salah ini pengecatan Alcian blue ya, harusnya dia bisa mengidentifikasi adanya penumpukan bahan mucin. Oke, ini juga adalah gambaran dari epulis fibromyxomatosa. Kalian bisa melihat di sini ada epitel yang melapisi, kemudian ada daerah hiperparakeratisasi. Sebenarnya saya tidak yakin juga ini ada parakeratisasi, tapi yang saya yakini ini ada penebalan stratum corneum karena nggak terlihat ya lebih jelas. Harusnya pakai magnifikasi yang lebih jelas supaya bisa melihat adakah sisa inti pada daerah lapisan keratin tersebut. Kemudian untuk stroma yang ada di bawah lapisan epitelium, di sini kalian bisa melihat adanya fibroblast yang letaknya jarang-jarang gitu ya. Kenapa? Karena ada timbunan bahan mucin di sekitarnya dan bentukannya menyerupai bintang sehingga disebut sebagai star cell. Ya, sama ya penjelasannya. Jadi ini adalah fibroblast, ada beberapa sel radang kronis. Kalian juga bisa melihat di sini ada sel radang kronis, mainly adalah fibroblast. Selanjutnya adalah epulis granulomatosa. Ini adalah jenis epulis yang sedikit berbeda dengan epulis fibromyxomatosa dan epulis fibromatosa. Karena kalau epulis fibromyxomatosa dan epulis fibromatosa itu dia warnanya hampir sama dengan gingiva normal, kemudian lebih
lebih asimptomatik, tidak menimbulkan gejala tertentu, tapi untuk Epulis granulomatosa warnanya cenderung kemerahan, kemudian permukaannya dia bisa halus, bisa juga bergranul gitu secara klinis. Kemudian dia memiliki tendensi untuk mudah berdarah biasanya. Dan dia juga untuk Epulis granulomatosa ini juga bisa muncul pada soket bekas pencabutan. Secara histopatologi, kalian sebenarnya bisa mereka-reka mereka-reka apa sih gambaran secara histopatologi dari nama kelainannya. Kalau tadi Epulis fibromatosa, kalian akan bisa melihat berarti komponen utamanya adalah jaringan ikat fibros. Kalau fibromyxomatosa, berarti komponen utamanya adalah fibroblast, kemudian nampak degenerasi miksomatik di situ, ada tumpukan bahan asam hyaluronik di situ gitu. Jadi kalian bisa menggambarkan gambaran histopatologi dari namanya. Kemudian untuk Epulis granulomatosa berarti kalian bisa berpikir, oh kemungkinan di bawah epitel stromanya adalah jaringan granulasi. Apa saja komponen jaringan granulasi? Komponen jaringan granulasi adalah proliferasi dari pembuluh darah, kemudian adanya fibroblast, dan infiltrasi dari sel radang kronis. Ya, yang mana pembuluh darah? Ini adalah pembuluh darah. Oke, ini pembuluh darah. Kemudian ini adalah epitelial yang melapisi, ada lapisan yang epitelium yang menebal yang disebut sebagai epitelium yang akantotik. Kemudian ada fibroblast dan ada sebukan sel radang kronis. Epulis selanjutnya, Epulis gigantocellular. Jadi ini adalah epulis yang melibatkan giant cell yang paling sering muncul di rongga mulut sebenarnya. Namun sebenarnya ini juga bukan merupakan true neoplasms atau neoplasma yang sebenarnya karena dia muncul akibat dari hyperplastic reactions atau lesi reaktif akibat dari local irritation atau trauma. Untuk kondisi neoplasma itu seringkali tidak diketahui penyebab utamanya apa, gitu ya. Tapi kalau untuk giant cell epulites dan epulis-epulis yang lain tuh biasanya sudah diketahui kira-kira penyebabnya apa. Kemudian secara klinis penampakannya hampir sama dengan Epulis granulomatosa, namun yang membedakan adalah biasanya untuk giant cell epulis ini dia mengakibatkan resorpsi tulang alveolar di daerah sekitarnya. Kemudian warnanya cenderung red blue gitu ya, jadi seperti ada kebiruan merah dan ada kebiruan seperti yang kalian lihat di gambar ya. Kemudian secara histopatologi, kalian bisa melihat dari namanya Epulis gigantocellular atau peripheral giant cell epulis gitu. Maka di sini kalian akan bisa melihat ada banyak sel raksasa yang disebut sebagai giant cell tipe foreign body atau sel datia jenis benda asing gitu ya. Jadi kalau di gambar ini yang mana sel datia jenis benda asing? Ini adalah gambaran dari sel datia jenis benda asing. Jadi selnya relatif lebih besar daripada sel-sel lain di sekitarnya dengan inti yang banyak. Itu kenapa dia disebut sebagai multinucleated giant cell foreign body type. Kemudian kalian juga akan bisa melihat adanya hemoragi atau pendarahan yang ada di daerah di jaringan. Jadi ketika kalian menemukan red blood cells atau sel darah merah di jaringan, ini menandakan adanya pendarahan di jaringan atau hemoragi. Kemudian bisa juga ditemukan osteoklas pada kasus Epulis gigantocellular. Inilah yang menyebabkan adanya resorpsi tulang alveolar. Ya, contohnya yang mana sih kalau lebih dekat ini ya. Di sini ada multinucleated giant cells tipe foreign body atau benda asing dan di sini ada osteoklas. Kemudian yang merah-merah ini adalah red blood cell. Oke, biasanya untuk Epulis gigantocellular itu di bawah epitel ada lapisan lapisan jaringan ikat yang cukup padat. Jadi habis epitel ada lapisan jaringan ikat yang cukup padat, baru di bawahnya ada jaringan granulasi dengan
infiltrasi atau dengan Recording in sebutan progress. giant cell multinucleated giant cells tipe foreign body. Kemudian yang coklat-coklat ini apa? Yang coklat-coklat ini adalah hemosiderin. Nah, ini ya hemorraginya lebih nampak jelas di sini ya. Ada red blood cells yang berada di jaringan. Ini blood vessels, pembuluh darah. Kemudian kalian juga bisa menemukan giant cell-nya ini. Multinucleated giant cells-nya banyak ya. Kemudian ada fibroblast, ada sel radang kronis juga. Oke. Ini juga adalah gambaran dari Epulis gigantocellular dengan sebutan sel radang kronis dan multinucleated giant cells. Selanjutnya adalah pyogenik granuloma atau granuloma pyogenicum atau disebut sebagai lobular capillary hemangioma. Sebenarnya pyogenik granuloma ini tidak masuk pada golongan Epulis. Kenapa? Kalau kita kembali pada nama asalnya atau harfiahnya di mana Epulis itu adalah dideskripsikan sebagai suatu lesi yang ada pada gingiva, khusus terjadi pada gingiva, namun untuk pyogenik granuloma dia bisa terjadi pada jaringan mukosa yang lain, tidak hanya pada gingiva. Dia bisa muncul pada daerah labial, mukosa bukal, bahkan lidah. Ya. Meskipun namanya pyogenik granuloma atau granuloma pyogenicum, kondisi ini tidak ada kaitannya dengan bakteri atau organisme pyogenik lainnya. Pyogenik itu artinya apa? Pyogenik itu artinya bakteri tersebut mampu memicu terbentuknya pus ya, atau nanah gitu. Namun pada granuloma pyogenicum itu sebenarnya tidak ada nanah yang terbentuk. Tidak ada pusnya dan tidak ada keterlibatan dari pyogenik organisms di situ. Secara klinis penampakannya sama, hampir sama dengan granulomatosa, Epulis granulomatosa dan giant cell Epulis. Namun untuk granuloma pyogenicum itu biasanya ada membran warna kuning gitu ya, fibrinous yellow membran akibat dari suatu iritasi pada daerah permukaan dari granuloma pyogenicum. Secara histopatologi, isinya apa sih jaringan granuloma? Isinya adalah jaringan granulasi sebenarnya. Ya, jadi hampir sama dengan Epulis granulomatosa. Namun pada granuloma pyogenicum itu sering terjadi ulcerasi. Ya. Kemudian ini juga adalah gambaran dari gambaran dari granuloma pyogenicum, ada epitel yang melapisi, ada daerah yang mengalami ulcerasi ditandai dengan diskontinuitas dari epitel pelapisnya. Kemudian ada jaringan granulasi, ada jaringan ikat juga, ada proliferasi pembuluh darah, ada sebukan sel radang, baik neutrofil maupun sel radang kronis lainnya. Pada tahap awal pembentukan dari granuloma pyogenicum, sel radang yang dominan adalah neutrofil. Ini juga adalah gambaran dari granuloma pyogenicum. Kalian bisa melihat di sini epitelnya sangat tipis sekali, atau bahkan ada daerah yang tidak memiliki epitel. Menandakan apa? Di sini menandakan adanya perlukaan atau bentukan dari ulcer. Ini kita skip ya untuk granuloma. Selanjutnya kita berbicara tentang oral potentially malignant disorder. Namun sebelum kita melangkah ke oral potentially malignant disorders, apakah kalian ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Permisi dokter. Ya, silakan. Tadi untuk yang granuloma pyogenik tadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan bakteri Pyogenes pestis. Iya, tidak ada hubungan dengan bakteri biogenik. Baik, terima kasih dokter. Ada lagi?
Jelas ya untuk epulis? Baik, karena epulis sudah jelas, sekarang kita ke oral potentially malignant disorder atau yang dulu-dulu sering disebut sebagai precancer atau premalignancy. Oke, baik. Apa sih OPMD atau oral potentially malignant disorder? OPMD atau oral potentially malignant disorder itu adalah suatu lesi yang ada di oral mukosa, ada di mukosa rongga mulut yang mengindikasikan bahwa pasien tersebut memiliki resiko untuk lesi tersebut bisa berkembang menjadi oral squamous cell carcinoma. Namun, kondisi dari OPMD ini hanya memiliki artian dia memiliki potensi untuk berkembang menjadi oral cancer atau OSCC, namun tidak selalu kondisi OPMD akan berakhir menjadi oral cancer, gitu ya. Atau tidak selalu kondisi OPMD itu adalah kanker. Itulah kenapa term premalignancy dan precancer itu sudah ditinggalkan sekarang. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan terminologi premalignancy dan precancer itu mengindikasikan seolah-olah kanker sudah pasti akan terbentuk atau sudah pasti dari lesi tersebut akan berkembang menjadi kanker gitu. Sehingga lebih baik terminologi premalignancy dan precancer itu dihindari. Secara garis besar untuk OPMD itu ada beberapa macam ya, namun secara garis besar bisa dibedakan menjadi white lesions dan red lesions, lesi yang berwarna merah dan lesi berwarna putih gitu. Dan biasanya lesi yang berwarna putih memiliki resiko untuk berkembang menjadi malignan lebih rendah dibandingkan dengan yang berwarna merah. Ini adalah berbagai macam dari oral potential malignant disorder, dari leukoplakia, eritroplakia, sampai tersiari sifilis itu disebut sebagai oral potential malignant disorder. Jadi ada banyak ya OPMD, tidak hanya leukoplakia dan eritroplakia gitu. Termasuk di dalamnya ada oral submucous fibrosis, ada dyskeratosis congenita dan lain sebagainya. Namun untuk undergraduate level kita fokus ke leukoplakia sama eritroplakia ya. Apa sih yang menyebabkan OPMD itu bisa terbentuk gitu. Banyak teori yang menyebutkan, banyak paper yang menyebutkan bahwa potentially malignant disorder itu adalah akibat dari adanya field change atau cancerizations within the oral mucus gitu ya. Jadi ketika terjadi perubahan pada suatu daerah, termasuk di dalamnya terutama adalah abnormalitas dari genetik atau terjadi gangguan secara genetik pada daerah tersebut sehingga menyebabkan pada daerah tersebut memiliki resiko untuk terbentuk menjadi kanker. Tentunya secara genetik gen apa saja yang mungkin mengalami alterasi? Banyak gen yang dikaitkan dengan kondisi malignansi ya, seperti mutasi pada gen P53 atau mutasi pada gen NRF2 dan lain sebagainya yang dikaitkan dengan kondisi terbentuknya oral potentially malignant disorder atau kanker itu sendiri. Namun bukan berarti ketika seseorang memiliki mutasi di gen P53 gitu, terus dia pasti akan terjadi kanker. Tidak selalu juga itu terjadi gitu. Kenapa? Karena biasanya untuk bisa muncul OPMD atau kanker itu dibutuhkan serangkaian faktor yang lain gitu. Jadi tidak cukup hanya dengan abnormality dari genetiknya. Nah, itulah kenapa untuk kondisi kanker dan OPMD, displasia itu merupakan suatu prediktor yang terbaik. Nah, mungkin kemarin-kemarin kalian juga sudah mendengar ya tentang displasia, hiperplasia, hipertrofi dan lain sebagainya yang saya jelaskan di di kuliah kita yang sebelumnya. Jadi OPMD atau oral potentially malignant disorder itu sebenarnya bukan merupakan final diagnosis. Jadi bukan merupakan diagnosa akhir dari suatu kelainan gitu. Ketika kalian menemukan suatu lesi di dalam rongga mulut dan kalian mencurigai itu misalnya sebagai
sebagai leukoplakia. Leukoplakia adalah salah satu bentuk dari orang potentially malignant disorder gitu. Nah, leukoplakia di sini bukan merupakan final diagnosis, tapi merupakan diagnosa awal yang harus kita cek kebenarannya, yang harus kita cek kondisi di baliknya dengan pemeriksaan secara histopatologi. Itulah kenapa ketika kalian menemukan oral epithelial dysplasia, ketika kalian menemukan oral potentially malignant disorder, kalian wajib melakukan biopsi gitu. Tentunya yang melakukan biopsi bukan general dentist ya, tapi surgeon atau dental surgeon atau bedah mulut atau bedah kepala leher biasanya yang melakukan biopsi. Jadi bukan dokter gigi umum ya. Kemudian salah satu dari prediktor utama terjadinya kanker adalah epithelial dysplasia atau kalau di dalam pengamul disebut sebagai oral epithelial dysplasia. Apa sih oral epithelial dysplasia? Oral epithelial dysplasia adalah suatu kondisi di mana pada oral mukosa terjadi perubahan secara arsitektural dan secara sitologikal. Misalnya banyak ya, jadi di bagian yang kalian lihat di depan itu ada beberapa dimension perubahan secara arsitektural, secara jaringan dalam whole jaringan, dan secara sitologikal artinya adalah perubahan di sel per sel yang nampak pada oral epithelial dysplasia. Beberapa di antaranya adalah misalnya irregular epithelial stratifications. Ingat ya bahwa epitel itu memiliki stratifikasi, memiliki layer-layer yang teratur seperti lapisan keratin atau keratin layer, kemudian spicle layers atau stratum spinosum, kemudian yang paling bawah ada stratum basalis. Dia memiliki aturan-aturan, dia memiliki stratum atau layer yang sangat teratur. Namun pada kondisi epithelial dysplasia biasanya epithelial stratification ini tidak teratur lagi ya, terjadi irregularitas gitu ya. Kemudian kalian akan bisa menemukan adanya loss of basal cell polarity. Kalau kalian lihat sel-sel yang ada pada sel basal itu biasanya dia tersusun rapi, palisading, rapat, tegak-tegak semuanya ya, seperti sel-sel kolumnar gitu. Namun pada kondisi OED itu biasanya dia kehilangan polaritas gitu. Jadi dia biasanya sel-sel basalnya tidak tegak berdiri seperti sel-sel kolumnar, tapi ada yang mereng, ada yang tiduran telentang gitu. Nanti saya tunjukkan gambarannya ya. Kemudian ada bentukan dari drop shape laterage. Kemudian kalian akan menemukan adanya banyak sel yang sedang mengalami mitosis atau increased number of mitotic figures. Kemudian kalian juga bisa melihat adanya sel yang mengalami mitosis tapi dia ada di stratum yang lebih superficial. Karena biasanya sel yang mengalami mitosis itu adalah sel-sel yang berada di daerah stratum basalis gitu. Namun ketika kalian menemukan ada sel yang mengalami mitosis tapi di prickle layer cells, prickle cell layer, maka kalian bisa berpikir, bisa mencurigai adanya oral epithelial dysplasia. Kemudian kalian akan menemukan premature keratinization di single cell. Ada keratinisasi yang prematur pada satu sel atau disebut sebagai diskeratosis. Ingat ya, biasanya yang mengalami keratinisasi itu adalah di daerah stratum corneum. Namun ketika kalian menemukan ada sel, kemudian ternyata ada daerah yang warnanya glassy mengelilingi sel, itu adalah bentukan dari premature keratinization pada single cells atau diskeratosis. Kemudian bisa ditemukan bentukan dari keratin pearls atau bentukan seperti mutiara ya, disebut sebagai keratin pearls, dan loss of epithelial cell cohesions. Kalau kalian lihat di jaringan epitel itu biasanya antara satu sel dengan sel yang lain itu tersusun sangat rapat, kemudian hampir tidak ada space ya. Namun pada kondisi OED kalian akan menemukan jarak atau space di antara sel keratinosit, ya, itu yang disebut sebagai loss of epithelial cell cohesions. Kemudian secara sitologis kalian akan
menemukan beberapa sel yang mengalami abnormal variations pada ukuran inti selnya, pada bentuk inti selnya, pada ukuran sel itu sendiri, pada bentuk selnya. Kemudian kalian bisa juga menemukan peningkatan rasio antara sitoplasma dan nukleus, dan terjadi bisa juga ditemukan mitotical figures seperti pada architectural features tadi, dan ditemukannya nukleoli atau anak inti, dan di inti selnya biasanya mengalami hiperkromasi. Berbicara tentang oral epithelial dysplasia, sebenarnya oral epithelial dysplasia ini memiliki grading ya, atau memiliki tingkatan. Namun ada dua klasifikasi tingkatan dari oral epithelial dysplasia yang sering dipakai. Yang pertama adalah WHO dan yang kedua adalah binary classifications. Berdasarkan WHO, oral epithelial dysplasia itu dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu mild, moderate, dan severe, atau juga disebut sebagai karsinoma in situ. Sedangkan untuk yang binary classifications, dia hanya dibagi menjadi 2 macam, yaitu low grade dysplasia dan high grade dysplasia. Sekarang kita berbicara tentang mild dysplasia dulu. Mild dysplasia itu adalah suatu kondisi di mana kalian bisa menemukan perubahan secara arsitektural dan sitologikal yang sudah saya jelaskan di depan tadi pada sepertiga bagian dari epitelium. Jadi sepertiga bagian bawah dari epitelium mengalami displasia atau perubahan secara arsitektural dan sitologis. Kemudian kalian bisa melihat di sini adanya disorganizations dari basal cell. Ya, ini lebih jelas. Basal cell itu normalnya seperti yang sebelah sini ya. Jadi seperti sel kolumnar berjajar rapi seperti tiang yang disusun berdekatan. Namun pada kondisi displasia itu ada disorganisasi dari sel basal. Jadi ada sel basal yang selonjoran, ada yang mereng. Jadi tidak semuanya tegak gitu ya, tidak semuanya tegak dan teratur satu layer gitu. Kemudian kalian juga bisa melihat increase proliferations dari basal cell layers. Jadi biasanya basal cell itu hanya 1 atau 2 layer. Namun ketika mengalami displasia dan terjadi active proliferations dari sel basal yang mengakibatkan layernya juga akan bertambah. Selanjutnya adalah moderate dysplasia. Untuk moderate dysplasia, kalian bisa melihat adanya kelainan atau abnormalitas baik secara arsitektural maupun sitologikal pada 2/3 dari epitelium. Ya, pada 2/3 dari epitelia. Seperti contohnya di gambar ini ya. Kalian bisa melihat ini adalah semuanya adalah sel basaloid ya. Sel basaloid itu artinya apa? Sel yang menyerupai sel basal. Jadi sel basal itu kan biasanya dia bentuknya silindris gitu ya. Seperti kolom gitu. Namun pada kondisi ini sel-sel basalnya tidak berbentuk kolom juga, kemudian susunannya tidak teratur, dan dia memiliki lebih dari 3 layers. Jadi ini banyak sekali layernya. Coba kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 atau 8 layers dari sel-sel basaloid gitu. Ini yang menandakan adanya displasia, terutama terjadi pada moderate dysplasia, di mana kelainan ini terjadi pada 2/3 dari epitelial. Kemudian kalian juga bisa melihat peningkatan dari intercellular spaces akibat dari kehilangan kohesi antar keratinositnya. Ya, kalau di gambar ini kalian bisa bedakan nih sel-sel keratinosit yang relatif normal berada di atas permukaan dengan yang ada di bawahnya. Yang ada di permukaan itu nampak masih padat ya, masih menempel erat, memiliki kohesi antara satu sel keratinosit dengan sel lainnya. Namun pada kondisi displasia, kalian bisa melihat bahwa terjadi space, nampak adanya space ya di daerah sekitar selnya. Ini menandakan bahwa sel tersebut kehilangan kemampuan kohesi antar selnya. Kemudian sel basaloidnya selain dia memiliki lebih dari beberapa layers,
susunannya juga tidak teratur, tidak seperti tiang yang disusun rapi, melainkan higgledy-piggledy ya. Jadi disorganized saja susunan dari selnya. Kemudian kalian juga bisa menemukan adanya gambaran mitotik di sini ya. Ini adalah mitotic figures. Ada atau gambaran sel yang mengalami mitosis. Kemudian ini loh yang disebut sebagai drop shape retrage. Normalnya epithelial tissues itu bagian bawahnya, bagian dasarnya itu cenderung flat. Namun ketika terjadi proliferasi yang meningkat, kemudian nampak pada oral epithelial dysplasia, kalian bisa melihat bahwa ada bentukan drop shape retrage. Ini yang disebut sebagai retrage. Ya. Nih kalian bisa melihat bahwa sel di atasnya itu relatif masih normal. Namun sel yang mengalami abnormality itu sudah occupied 2/3 dari keseluruhan epitelial. Ya, selanjutnya adalah severe dysplasia atau disebut sebagai karsinoma in situ, di mana kalian bisa melihat perubahan atau alterations pada arsitektural dan sitologikal yang hampir memenuhi keseluruhan dari sel jaringan epitel. Itu kenapa dia disebut sebagai karsinoma in situ. Sebenarnya ini sudah ganas kondisinya, sudah dalam kondisi ganas, namun dia masih terlokalisir. Sel-sel yang mengalami keganasan masih terlokalisir di daerah epitelial. Belum ada yang terlihat gambaran dari sel-sel ganasnya yang berada pada daerah lamina propria. Itu kenapa dia disebut sebagai karsinoma in situ. Artinya karsinoma yang masih terbatas areanya, masih di daerah epitelial. Sedangkan jaringan yang berada di bawah epitelial masih relatif normal. Ya, di sini kalian juga sudah bisa melihat adanya dropship retrage yang terbentuk semakin jelas. Sel-sel yang mengalami hiperkromasi, basaloid sel layernya sudah banyak sekali ya, layer-layernya sudah hampir tak terhingga. Kemudian hampir seluruh selnya sudah mengalami perubahan secara sitologikal. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu bentuk dari oral potential malignant disorder, yaitu leukoplakia. Sekali lagi ya, leukoplakia dan oral potential malignant disorder lainnya itu merupakan suatu diagnosa secara klinis yang harus kita cek secara histopatologi. Itu kenapa disebutkan di sini bahwa biopsi is a mandatory untuk bisa menentukan definitif diagnosisnya, diagnosis yang sebenarnya, diagnosis pastinya. Kemudian ketika kalian menemukan lesi yang berwarna putih pada rongga mulut pasien kalian, lalu kemudian lesinya tidak bisa dikerok, bukan merupakan suatu jamur, dikasih nistatin juga masih persisten di situ, maka kalian patut curiga adanya bentuk leukoplakia. Mohon tunggu sebentar. Sorry, belum di unmute ya. Oke. Leukoplakia, kalian tuh kalau lihat saya ngomong belum di unmute, dikasih tahu ya. Baik, ketika kalian menemukan leukoplakia dan suatu kondisi leukoplakia ya, kalian tetap harus waspada meskipun di antara keseluruhan dari oral potential malignant disorder 75% di antaranya adalah leukoplakia. Meskipun leukoplakia ini occupied sebagian besar dari oral potential malignant disorder, namun leukoplakia ini memiliki malignant transformation rate yang relatif rendah dibandingkan dengan OPMD yang lainnya.
Secara klinis, sebenarnya bermacam-macam ya leukoplakia. Kalian bisa menemukan gambaran leukoplakia seperti ini, nampak tidak terlalu tebal plak yang berwarna putihnya dengan fokus-fokus berwarna merah, beberapa titik yang berwarna merah. Kemudian bisa juga kalian menemukan dia hanya plak berwarna putih tanpa fokus warna merah. Kemudian kalian juga bisa menemukan gambaran seperti ini, di mana plak putihnya tampak begitu tebal. Bisa juga gambarannya seperti oral lichen planus gini ya. Jadi seperti bentukan jaring-jaring strie seperti ini, kemudian ada daerah yang berwarna merah. Namun ini masih cenderung leukoplakia dan bukan merupakan lichen planus. Etiologi dari leukoplakia dan oral potentially malignant disorder lainnya itu sama, jadi sama dengan etiologi dari oral cancer, termasuk di dalamnya adalah penggunaan dari rokok, alkohol abuse, bisa juga dari trauma yang berkepanjangan, dari infeksi Candida albicans, bisa juga dari infeksi dari virus dan nutritional factor seperti iron deficiency anemia. Ini adalah gambaran klinisnya, sudah saya sebutkan tadi ya. Biasanya kalau kalian menemukan daerah yang berwarna merah begini, ini disebut sebagai erythroleukoplakia atau speckled leukoplakia, di mana kalian bisa menemukan red zones di daerah situ. Secara histopatologi, ya sekali lagi ya saya tekankan di sini bahwa leukoplakia itu adalah suatu kondisi atau diagnosa secara klinis yang harus kita cek secara histopatologinya. Kenapa demikian? Karena leukoplakia ketika setelah dicek dengan histopatologi, setelah dibiopsi dan dicek secara histopatologi, gambaran secara histopatologinya itu bisa bermacam-macam. Bisa hanya sekedar hiperkeratosis, bisa displasia dari mild sampai severe, bisa karsinoma in situ, bisa juga oral squamous cell carcinoma. Contohnya pada kondisi ini ya. Pada kondisi klinis yang ini, kalau tidak salah, ketika leukoplakia ini dicek secara histopatologi, gambaran histopatologinya menunjukkan bahwa jaringannya cenderung normal, namun hanya terjadi hiperkeratinisasi saja. Ya, jadi nampak hiperkeratinisasi. Kemudian pada gambaran ini, meskipun leukoplakianya sangat sedikit dan ada fokus berwarna merah, ketika dicek, dibiopsi dan dicek secara histopatologi, ternyata kondisi ini sudah merupakan oral squamous cell carcinoma, sudah merupakan oral cancer, gitu ya. Contohnya ini ya, ini adalah ketiganya, ini adalah gambaran dari leukoplakia sebenarnya, di mana kalian bisa melihat di sini adanya hiperkeratosis. Untuk gambar yang pertama yang nampak di sini hanya hiperkeratinisasi saja, sedangkan normal daerah epitelial di bawahnya cenderung normal. Kalian bisa melihat ya, ini sel basalnya tersusun sangat rapi ya, tidak ada disorganisasi, tidak ada peningkatan dari epitel dari layer daerah basal. Terus kemudian ini adalah prickle cell layer atau stratum spinosumnya juga masih cenderung normal. Tidak ada peningkatan sel kohesi. Intinya epitelialnya masih normal. Hanya kalian bisa lihat di sini terjadi peningkatan bahan keratin. Jadi peningkatan ketebalan dari lapisan stratum corneum. Kemudian ini juga adalah gambaran dari leukoplakia secara klinis. Namun ketika di biopsi ternyata gambarannya adalah displasia. Displasia yang mana ini kira-kira? Ini kalau menurut saya displasia yang tipe moderate ya. Kenapa? Karena bentukan reterichnya sudah terbentuk jelas, kemudian terjadi peningkatan dari basaloid layers, kemudian kalian bisa melihat ini kehilangan sel kohesi, namun masih menyisakan less than 1/3 ya dari epitelialnya yang masih normal. Kemudian ini juga adalah gambaran dari leukoplakia secara histopatologi. Ternyata leukoplakia secara histopatologi juga bisa terdiagnosa, final diagnosanya bisa juga merupakan karsinoma in situ atau severe dysplasia, di mana sel-sel yang mengalami perubahan secara sitologikal dan jaringan epitelial ini sudah mengalami perubahan secara arsitektural yang meliputi hampir keseluruhan bagian dari epitelial.
Nah, ini juga adalah gambaran-gambaran khas yang biasanya ditemukan pada kondisi leukoplakia ya ketika dicek secara histopatologi. Yang pertama adalah hiperkeratosis, di mana terjadi penebalan dari stratum corneum seperti yang saya sebutkan tadi. Bisa juga kalian menemukan hiperparakeratisasi, di mana kalian masih bisa melihat inti sel di daerah keratin. Kemudian akantosis, di mana epiteliumnya menebal, ada penebalan dari stratum spinosum, ada akantosis di mana yang tadi akantosis ya, peningkatan ketebalan dari spinosum layers, dan ada diskeratosis di single cell. Kemudian ini adalah bentukan dari keratin pearl ya. Ini adalah keratin pearl. Oke. Selanjutnya kita akan belajar mengenai erythroplakia dulu ya. Erythroplakia juga merupakan salah satu dari OPMD yang memiliki resiko transformasi malignansinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan leukoplakia. Secara etiologinya hampir sama dengan leukoplakia dan oral squamous cell carcinoma pada umumnya. Ini adalah gambaran dari klinis dari erythroplakia. Jelas dari namanya aja erythro, maka kalian bisa menemukan lesi yang berwarna merah, namun kalian tidak bisa mengidentifikasi itu sebagai lesi-lesi warna merah lainnya, seperti erythema multiforme misalnya, atau lesi-lesi merah lain. Ketika kalian menemukan erythroplakia di dalam rongga mulut pasien dan dilakukan biopsi, 50% diantaranya itu adalah oral squamous cell carcinoma, 40% diantaranya adalah in situ karsinoma, dan hanya 10% diantaranya itu mild to moderate dysplasia. Itulah kenapa disimpulkan untuk erythroplakia ini ternyata memiliki chance untuk pada diagnosa akhirnya ditemukan oral squamous cell carcinoma lebih tinggi dibandingkan dengan leukoplakia. Ini adalah gambaran histopatologinya. Gambaran histopatologinya sama ya dengan leukoplakia. Jadi bisa kalian lihat adanya karsinoma in situ di sini tanpa keratinisasi. Ya, ini yang membedakan. Untuk leukoplakia itu biasanya ada hiperkeratinisasi. Namun untuk erythroplakia itu tidak ditemukan hiperkeratinisasi sebanyak pada leukoplakia. Jadi kalian bisa melihat sel yang mengalami hiperkromasi dan sel yang mengalami kelainan sudah occupied keseluruhan bagian dari epitelium. Nah, untuk erythroplakia juga bisa nampak gambaran oral squamous cell carcinoma. Kalau OSCC itu bisa dibagi menjadi dua macam, yaitu well differentiated dan poorly differentiated ya. Jadi ada bentukan keratin pearl juga di sini. Ini keratin pearl. Oke. Selanjutnya adalah nevus pigmentosus. Nevus pigmentosus tidak termasuk ke dalam oral potentially malignant disorder. Namun melanotic nevi atau nevus pigmentosus sering dikaitkan dengan kondisi keganasan yaitu melanoma maligna. Melanoma maligna itu adalah suatu kondisi keganasan yang sangat ganas ya, highly malignant, karena pasien memiliki resiko untuk mengalami metastasis ke daerah yang lain. Namun pada kondisi melanoma maligna itu biasanya pasien mengalami keterlambatan dalam diagnosa. Kenapa? Karena relatif pada tahap awal itu tidak menimbulkan gejala. Namun pada tahap selanjutnya biasanya gejala yang muncul adalah rasa gatal ya. Jadi banyak orang yang mengira nevus pigmentosus atau nama populernya adalah tai lalat atau melanotic nevi. Itu mereka tidak sadar bahwa mungkin itu adalah kondisi malignan karena dianggap sebagai tai lalat biasa. Itulah kenapa kita memasukkan materi nevus pigmentosus di sini supaya kalian juga aware ketika kalian menemukan suatu lesi yang warnanya kehitaman atau coklat, kemudian ada perubahan, ada gejala yang timbulkan, misalnya rasa gatal ya yang paling utama, atau tiba-tiba ukurannya membesar secara progresif dalam jangka waktu yang cepat, maka kalian patut curiga itu adalah kondisi keganasan.
Melanotic navy atau tai lalat itu bisa juga dia muncul pada orang mukosa, namun memang cukup jarang dibandingkan yang muncul pada daerah kulit. Secara histopatologi ada 4 macam dari melanotic navy berdasarkan letak dari sel nevusnya. Yang pertama adalah junctional nevus, di mana kalian menemukan sel-sel nevusnya berada di daerah perbatasan antara epidermis dan dermis. Jadi ada di batas epidermis dan dermis. Itu disebut sebagai junctional nevus. Kalau yang intradermal nevus, itu sel nevusnya berada di daerah intradermal, berarti di bawah epitelium, tidak ada yang di daerah epitelium. Kalau yang compound nevus, itu ada di daerah keduanya, ada di daerah junctional, ada di daerah epitelium, dan di daerah intradermal. Nah, yang terakhir itu disebut sebagai blue nevus, di mana kalian akan melihat sel nevusnya bentukannya spindle. Karena pada jenis nevus yang lainnya biasanya bentukannya round ya, bulat gitu. Namun pada blue nevus itu bentukannya spindle dan letaknya ada di dermis yang lebih dalam dibandingkan dengan melanotic navy tipe lainnya. Ini adalah contoh gambaran secara histopatologinya. Kalian bisa melihat ini sel-sel nevusnya berada di daerah junctional. Ini disebut sebagai junctional nevus. Kalau kalian lihat daerah ini saja, ini adalah junctional nevus. Tapi kalau kalian melihat adanya bentukan sel nevus di daerah intradermalnya juga, ini adalah masuk ke dalam compound nevus. Ini juga compound nevus, di mana sel nevinya ada di daerah intradermal dan ada di daerah junctional epithelium. Ini lebih jelas lagi, magnifikasinya lebih dekat. Ini adalah gambaran dari intradermal nevus. Ini juga adalah gambaran dari intradermal nevus. Kemudian ini adalah gambaran histopatologi dari blue nevus. Blue nevus bentukan sel nevusnya itu seperti spindle shape ya. Jadi seperti pipi di kedua ujungnya. Oke, ini adalah gambaran dari compound nevus. Kalian bisa menemukan sel nevus ada di daerah epitelial dan di daerah intradermal. Ini juga compound, ini intradermal nevus. Oke, baik. Demikian pengarahan atau kuliah dari saya. Ada pertanyaan? Ada yang perlu kita diskusikan? Silakan, Dek. Saya izin bertanya, dokter. Iya, silakan, Jeremy. Ya, jadi kan tadi sebelumnya disebutkan bahwa OPMD itu biasanya adalah gejala awal pada diagnosa awal pada orang yang kanker mulut, gitu, tapi tidak selalu menjadi oral cancer ya. Terus kalau misalkan pada oral cancer itu apakah ada hal yang lain terjadi selain OPMD-nya atau memang orang-orang yang oral cancer ini selalu terjadi OPMD terlebih dahulu, dok? Oke. Jadi saya jelaskan lagi ya. Jadi OPMD itu adalah suatu lesi di dalam rongga mulut yang kalian tidak bisa mendiagnosa itu sebagai lesi-lesi lainnya seperti misalnya leukoplakia. Ada kan lesi putih yang lainnya di dalam rongga mulut, misalnya lichen planus gitu. Tapi kalian tidak bisa mendiagnosa itu sebagai oral candidiasis atau lichen planus gitu. Nah, itu kalian bisa mendiagnosa sebagai leukoplakia yang untuk kemudian kalian harus melakukan biopsi. Jadi bisa saja ketika dilakukan biopsi ditemukan kondisi hiperkeratosis. Jadi epitelnya normal, jaringannya normal, hanya mengalami hiperkeratosis. Dan kondisi hiperkeratosis itu bisa terus menjadi hiperkeratosis, tidak berkembang menjadi kanker. Namun bisa juga ketika dilakukan biopsi ternyata itu adalah gambaran klinis dari oral squamous cell carcinoma. Jadi oral cancer itu biasanya adalah suatu kondisi yang harus ditegakkan setelah dilakukan biopsi. Kalau secara klinis, kalian bisa sih menduga-duga itu sebagai oral cancer. Bisa gitu. Misalnya, kalian ada pasien datang ke klinik kalian, terus dia mengeluhkan adanya ulcer di dalam rongga mulut yang muncul sejak misalnya 2 minggu yang lalu, diobati tidak mengalami penyembuhan, tidak ada regresi, dan justru malah semakin parah gitu. Kalian bisa curiga sebagai oral cancer, tapi tetap
untuk bisa menentukan diagnosa akhir sebagai oral cancer, kalian tetap harus melakukan biopsi. Kalian harus cek secara histopatologi apakah benar terjadi malignansi, terjadi perubahan keganasan pada sel-sel jaringan di bawahnya. Gitu ya, Jeremy. Jelas ya? Jelas dokter, terima kasih dokter. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Silakan. Izin bertanya dokter. Aulia, silakan. Tadi kan sempat disebutkan bahwa pada leukoplakia itu tidak bisa dikrok gitu dokter, berbeda dengan yang lainnya. Nah, itu cara penyembuhannya bagaimana ya dokter? Karena kan tadi sedikit menyambungkan ke pertanyaannya Jeremy, kan bisa menjadi indikasi oral cancer. Nah, itu penyembuhannya sendiri seperti apa ya dokter? Terima kasih. Ya, untuk treatment dari leukoplakia, satu yang perlu kalian pahami ya, untuk melakukan suatu treatment kalian tetap harus mengetahui apakah kondisi aslinya secara histopatologi. Jika ternyata memang dia oral cancer, maka treatmentnya akan berbeda ketika kalian menemukan itu cuma kondisi hiperkeratosis gitu. Kalau kondisi hiperkeratosis itu biasanya terjadi akibat local frictions ya, atau trauma atau iritasi lokal. Jadi kalian akan menemukan penyebab iritasinya itu yang mana, sumber iritasinya apa gitu. Jadi kalian harus mengeliminir sumber iritasinya. Namun ketika kalian menemukan bahwa kondisi leukoplakia itu adalah suatu kondisi oral cancer misalnya, maka treatmentnya akan berbeda gitu. Ada serangkaian treatment lainnya setelah dilakukan biopsi, apakah dilakukan radical excisions, kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi atau radioterapi, itu tergantung dengan tergantung dari pemeriksaan lanjutan Aulia. Jadi semuanya harus dikembalikan pada diagnosa akhirnya apa? Apakah hanya hiperkeratosis ataukah apa? Apakah hanya displasia atau mungkin oral cancer? Gitu ya, Aulia. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya. Permisi dokter, Silakan. mungkin ini saya ada pertanyaan terakhir. Jadi untuk pada penggolongan displasia tadi kan ada yang dua, jadi ada yang dari WHO sama ada satu lagi itu. Nah, namun yang kita pakai yang mana ya dokter? Dan apakah yang displasia yang kategori mild itu sudah pasti terjadi keratinisasi? Terima kasih dokter. Baik, kalian mau pakai yang mana? Itu tergantung ya. Keduanya sering dipakai. Namun untuk preference saya pribadi, biasanya saya pakai WHO sih, meskipun terkadang susah untuk mendefinisikan bordernya antara moderate sama severe gitu. Nah, saya pernah bertanya dengan salah satu profesor dari Jepang. Karena ketika saya melihat gambaran itu, saya merasa itu sudah
severe, tapi ternyata itu adalah moderate. Untuk kasus yang seperti itu bagaimana, Sensei? Saya bertanya. Biasanya kita sebagai orang patologis itu mendiagnosa itu sebagai moderate to severe conditions. Gitu. Dilihat tendensinya kemana. Kayak gitu, Lina. Lalu kemudian apakah pada kondisi mild dysplasia itu sudah pasti terjadi hiperkeratinisasi? Belum tentu. Belum tentu. Hiperkeratinisasi itu bisa terjadi, bisa juga tidak. Tergantung faktor resikonya apa. Gitu ya. Baik, terima kasih dokter.